Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Baik, di sini masih terkait masalah TKA Cina ya. Disadur dari media online demokrasi.id dengan judul banyak TKA Cina di Indonesia yang kerja pada sektor tambang. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan ini kesalahan kita. Sumber daya manusia asal Indonesia yang kurang terampil membuat tenaga kerja asing yang bekerja di bidang tambang dan proyek smelter semakin banyak. Demikian hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Seperti diketahui, jumlah tenaga kerja asing di Indonesia, khususnya yang berasal dari Cina, memang bertambah banyak dalam beberapa tahun terakhir. Adapun industri di tanah air yang cukup banyak menyerap tenaga kerja asing asal Cina adalah proyek tambang dan smelter. Sekarang kita tidak mau hanya ekspor raw material. Kita mau itu jadi satu kesatuan. Ini kesalahan kita berpuluh-puluh tahun. Kita perbaiki. Memang ada kritik awalnya. Kenapa nggak pakai tenaga Indonesia? Memang tidak ada, kata Luhut Minggu 21 November 2021. Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan alasan banyak TKA yang bekerja di bidang tambang dan smelter karena beberapa perusahaan sulit menemukan SDM Indonesia yang kompeten. Hal itu terjadi di proyek smelter kawasan industri Wedabai, Halmahera Tengah misalnya. Luhut mengatakan kawasan industri di Indonesia Timur ini dibangun oleh perusahaan dari 3 investor Cina, yaitu Tingsan, Huayu, dan Sengxi. Banyak yang mengeluh kenapa tidak orang Indonesia semua. Ya, memang tidak ada, ucap Luhut. Karena kita berpuluh-puluh tahun tidak pernah memperhatikan bangunan poltek yang berkualitas di daerah ini. Luhut menambahkan, ruang kontrol yang berada di kawasan industri Wedabai diisi oleh lulusan yang tidak sesuai bidang akibat minimnya SDM yang sesuai kualifikasi. Banyak pekerja yang harus dilatih ulang karena latar belakang pendidikan yang beraneka ragam, mulai dari hukum, perawat, dan sejarah. Menurut Luhut, mencari sumber daya manusia yang sesuai kualifikasi di bidang tambang dan smelter tidak mudah. Dia yang dikontrol room orang-orang itu TKA karena kita tidak punya, ujar Luhut. Lebih lanjut, Luhut mengatakan lebih parahnya lagi setelah dibangun politeknik di daerah, ternyata tidak ada juga orang yang lulus. Setelah kita bikin poltek, tidak ada pula yang lulus orang daerah. Ini fakta di lapangan yang kita mungkin ketawa dengarnya, tutur Luhut. Sementara itu, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia turut menanggapi kritik terhadap banyaknya TKA Cina yang masuk ke Indonesia. Menurut Bahlil, banyaknya TKA yang masuk akan memperbesar potensi investasi di Indonesia. Investasi yang semakin besar itu akan menciptakan banyak lapangan kerja. Mengenai jumlah TKA yang masuk, Menaker yang jawab, tapi yang saya bisa jawab, saat investasi semakin besar, peluang pekerjaan juga semakin besar, kata Bahlil. Tinggal dilihat dari jenis usahanya apa, jenis investasi apa, apakah padat teknologi atau padat karya. Bahlil menjelaskan, sampai saat ini investasi Cina di Indonesia lebih banyak di sektor energi pertambangan, termasuk pembangunan smelter. Yang saya pahami, proses pembangunan investasi Cina ke Indonesia lebih banyak di bidang pembangunan industri smelter pada komoditas tambang, dan ini punya multiplier effect, ujar Bahlil.
Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun 2019, terdapat 95.168 TKA yang bekerja di Indonesia. Jumlah tersebut turun menjadi 93.374 pada tahun 2020. Pada Mei 2021 tercatat ada 92.058 TKA di Indonesia. Ada dua perusahaan smelter yang memperkerjakan TKA Cina di Indonesia, yakni PT Virtu Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel yang terletak di Sulawesi Tenggara. Nah, ini kawan informasinya yang saya sampaikan terkait apa yang disampaikan oleh Pak Luhut dan Pak Menteri tadi itu. Apakah Menteri Investasi kah? Yang saya juga tahu bukan hanya masalah smelter, ini tenaga buruh kasar juga banyak di lapangan. Dan tersebar videonya. Bukan hanya kalau tenaga ahli, oke lah tenaga ahli. Tapi ini kan buruh kasar juga. Dan sudah beberapa ya ada yang ditemukan itu. Bahkan ada yang tidak pakai paspor yang ditemukan oleh Menteri Tenaga Kerja yang lama. Jadi sudahlah, ini kan banyak teman-teman di lapangan. Sekarang apa solusinya ini, Pak Luhut? Bayangkan lagi beredar informasi gaji karyawan, ya gaji tenaga kerja asing jauh lebih tinggi daripada gaji TKA lokal. Ini kan ini kan masyarakat tahu juga apa yang terjadi di lapangan di sana. Tapi memang ini harus berani ada pembuktian ini. Atau apakah Pak Luhut memang tidak tahu kondisi lapangan, atau mungkin pura-pura nggak tahu, atau memang tidak tahu sama sekali. Ini yang juga kita belum pahami, kawan. Nah, ada lagi Pak Bahlil bilang semakin banyak TK semakin bagus katanya. Apalah itu? Uang itu lari ke luar negeri sana, lari ke negaranya itu TKA itu, uangnya itu, uang kita lari ke sana karena dia digaji. Oke, kalau tenaga ahli nggak masalah, tapi ini kan tidak semua tenaga ahli yang datang itu. Nah, ini mungkin bisa di cross check langsung di lapangan. Nah, caranya salah satu solusi, coba berikan kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk melihat langsung, mengecek langsung jumlah tenaga kerja asing. Apakah semuanya tenaga ahli atau memang ada buruh kasar juga? Nah, berikan kesempatan coba ke rakyat untuk melihat semua itu. Ya kan? Biar fire. Kalau sekarang kan orang pasti masih curiga. Ini aja lah. Ya, bagaimana pendapat saudaraku? Silakan berikan pendapat yang nonton video ini. Cuma pesan saya, hindari hal-hal yang bersifat kebencian, hinaan, cacian, makian, merendahkan, meremehkan dan lainnya. Terima kasih kawan. Bagikan videonya. Merdeka.